أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat penonton channel Percikan Ilahi yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang artinya segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak daripada Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat penghulu ayat atau rajanya ayat, yaitu Ayatul Kursi. Para sahabat, apa yang menyebabkan ayat kursi ini lebih mulia ketimbang ayat-ayat lain di dalam Al-Quran? Para ulama berkata bahwa hal ini dikarenakan di dalam Ayatul Kursi terdapat nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, seperti sifat ilahiyah, wahdaniyah, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, dan sifat kehendak. Itulah beberapa sifat yang terkandung di dalam ayat kursi, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Sahih Muslim. Para sahabat yang dirahmati Allah, mari baca ayat kursi di 3 waktu ini, karena di 3 waktu ini sungguh keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selesai sholat fardu. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang dapat mencegahnya untuk masuk ke dalam surga selain kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Itulah para sahabat waktu yang pertama di dalam membaca ayat kursi. Baca 1 kali ayat kursi secara istiqomah setelah selesai sholat, maka Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Yang kedua, ketika pagi dan petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang hari. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi ketika petang hari, maka ia akan dilindungi dan dinaungi oleh Allah hingga pagi hari. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dan waktu yang ketiga adalah sebelum tidur. Para sahabat yang dirahmati Allah, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maknanya bahwa kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin, setan, dan gangguan-gangguan lain yang akan mengganggu tidur kita. Itulah para sahabat ketiga waktu mustajab untuk membaca ayat kursi. Maka dari itu, mari luangkan waktu kita di 3 waktu tersebut. Bacalah ayat kursi minimal 1 kali, dan alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui makna dan arti daripada ayat kursi, sehingga ketika kita membacanya bisa dalam keadaan khusyuk, tawadu, dan mengerti maknanya. Namun para sahabat, ada pula waktu-waktu tertentu di mana kita dilarang membaca ayat kursi ataupun membaca Al-Quran. Bahkan di waktu-waktu ini, jika kita membacanya, bisa berpotensi mendapatkan dosa. Apa saja waktu-waktu yang dilarang membaca Al-Quran tersebut? Berikut ada 3 waktu yang dilarang membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika kita di toilet atau kamar mandi. Al-Quran dilarang untuk dibaca saat kita berada di toilet atau kamar mandi.
Para ahlul ilmi atau para ulama telah mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang hamba membaca Al-Quran ketika di dalam toilet. Sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, saat kita dilarang membaca Al-Quran adalah ketika kita menanggung hadas besar. Yang dimaksud hadas besar adalah saat sedang junub, haid, atau nifas. Haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran di dalam keadaan sedang berhadas besar, kecuali apabila kita membacanya di dalam hati, itu masih diperbolehkan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya disebutkan wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Kemudian yang ketiga, saat kita sedang mengantuk berat. Saat sedang mengantuk, ternyata kita juga dilarang untuk membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi, imam besar, ulama besar menyebutkan bahwa makruh hukumnya atau dibenci hukumnya membaca Al-Quran saat kita sedang mengantuk. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca sehingga merusak ataupun merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Itulah para sahabat, 3 waktu yang sebaiknya kita hindari untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا